13.4010. Di sini akan memaparkan desain fondasi dalam yang saya rencanakan. Ini adalah data umumnya dengan fungsi sebagai kantor, jumlah tingkat 6 lantai dengan total tinggi 24 meter, di mana lokasi acuan datanya sebagai berikut. Kemudian ini ada data SPT yang lokasinya mengacu pada Sumarekon Bandung, dengan total kedalaman 50 meter. Dan ini dari pemodelan pada etapsnya, didapat FZ terbesarnya 1628 kN di join label nomor 11. Kemudian ini untuk desainnya, spesifikasi tiang pancang yang digunakan berdiameter 400 mm dengan betonnya 32 MPa, diameter tulangan utamanya 22, diameter tulangan sengkangnya 13 mm, dengan spesifikasi pile cap sebagai berikut, dan beban PU-nya 162,86 ton, ditambah beban pile cap-nya 10,5 ton, maka dari itu beban totalnya 173,36 ton. Ini ada rumus untuk menghitung komponen skin resistance-nya. Dan QS dan QB-nya ini adalah tabel jenis tanahnya dari data SPT. Di sini mengambil dua opsi, di mana pada kedalaman 31 meter dengan jenis tanah pasir didapat NSPT 32, itu adalah opsi pertama, dengan nilai QS-nya 16,839 dan QB-nya 118,124. Karena pasir dipakai yang 600 tambah 20 dikaliin N dikurangi 15. Nah, untuk opsi 2-nya itu di kedalaman 50 meter dengan jenis tanahnya lanau. Tapi karena dalam perhitungan opsi 1 sudah aman, maka digunakan opsi 1. Nah, opsi 1 ini nilai QS-nya tadi sudah dihitung 16,839 ton dan QB-nya 118,124 ton, maka nilai QU-nya 134,963 ton dengan SF2, maka QA-nya izinnya itu 7,481. Nah, untuk menghitung daya dukung grup pile-nya, dihitung jumlah tiang dengan rumus 1,2 dikali PK per QA, itu didapat 3,083 buah, dibulatkan ke atas menjadi 4 buah, kemudian jarak antar tiangnya itu, karena diameter yang digunakan tadi 400 mm, di sini saya menggunakan jarak antar tiangnya 1,2 meter. Kemudian posisi tiangnya itu seperti gambar, untuk M-nya itu 2, N-nya 2, jadi totalnya 4, kemudian buat artstannya sekian, efisiensi tiangnya dapat lihat dan didapat QAG-nya itu 214,639 ton dengan keterangan bahwa G lebih besar dari PK, maka dapat dikatakan desain fondasi ini aman. Nah, opsi 1 ini dipilih karena pada kedalaman 31 meter didapat NSPT sebesar 32 dengan jenis tanah berupa pasir. Kemudian digunakan fondasi tiang pancang dengan pertimbangan tanah yang memiliki kandungan air atau water content. Dan lokasi ini berada di kota dengan area jalan yang lebar sehingga mobilisasi tiang pancangnya lebih mudah. Sekian pemaparan dari saya. Oke, coba lihat SPT-nya. Atas, coba di zoom, nggak kelihatan. Nol semua. Iya, di sini baru ada, Pak. Oh, terus kamu desain di kedalaman? 31 meter. 31.
Karena ketemu SPT gede ya. Iya. Ya berarti desain kamu floating, disebutnya fondasi floating. Ini gede bagi ya? Iya. Iya, gede banget, Pak. Ya desain kamu ya mau nggak mau ya floating. Istilahnya nggak akan, ya kamu kejar ke SPT 60-nya malah tambah kecil kan? Di 40 meter jadi turun lagi gitu. Iya. Ya udah, mau nggak mau kamu desain di berapa tadi? Usulan kamu tuh 30, Di 31 meter. 31. Separuh. Bentar, kalau 6 meter ya 31. Oh iya, no. Berarti 6 kali, kalau 6 meter tambah 1 meter nongol 2 meter. Oh, tambah 3 ya. Nggak masalah sih. Aku pakai 12. 12 kali 2, 24 tambah panjang yang 6. Ya nggak masalah. Memang tanahnya gini berarti kamu ngandelinnya friksi. Oh iya, Pak. Nggak nyampe tanah keras. Memang apa adanya. Ini pengeborannya sampai 40. Sampai 50 meter, Pak. Coba lihat 50 meternya apa. Ini, Pak. Ya nggak mungkin juga. Ini untuk berapa lantai bisa? Kalau etapsnya 6 lantai, Pak. Oh, lantai. Nggak mungkin juga ke fondasi boros banget. Nah, 50 meter. Ya oke, nggak apa-apa. Berarti desainnya fondasi floating khusus pada tanah-tanah soft soil, tanah-tanah lunak. Berarti mengandalkan hanya friksi, and bearingnya kecil banget ya. Ya, Pak. Kalau saya sih lebih menyarankan yang kayak gini tuh, kalau kita nemu kasus kayak gini, saya nggak pernah masukin end bearing, saya selalu masukin friksinya aja. Nah terus cek penurunannya. Satu itu. Kedua, fondasi kamu ukuran berapa? 40 mm diameternya, Pak. Pancang berarti. Nggak Iya, mungkin panjang. borpel. 40. Terus beban kamu 1.600. Jadi Kilonewton. dapat fondasi berapa? 4 tiang, Pak. 4 tiang. 4. Oke. Oke sih. Cuman SPT jangan lupa dikoreksi ya. Oh iya, Pak. Ini nggak masalah, nggak apa-apa. Desain kamu di floatingnya gitu. Dan memang nggak dapat si tanah kerasnya. Oke, ada pertanyaan lagi untuk yang lain? Bintang saya udah share ya ke teman-temannya, tolong di-share folder untuk pengumpulan tugasnya. Saya kunci sampai besok jam 10. Nanti folder yang likifaksi dan folder yang PPT ini. Ya Pak, sudah di-share Pak. Ya. Jadi kalian bisa kalau 24 jam saya harap sudah PPT-nya sudah dikoreksi ya. Yang tadi catatan-catatan saya silakan dikoreksi gitu. Bisa dikumpulkan PPT-nya saja dulu. PPT-nya saja, terus file-filenya. PPT-nya dalam bentuk PPT dan PDF, sama file lampiran lab sama uji lapangan. Oke. Nah, untuk UAS, sebagai informasi, saya tidak akan mengadakan UAS secara langsung. Tapi saya akan mengadakan UAS besok. Saya share si soalnya, si link Google Classroom-nya. Besok saya share, dikumpulkan pada saat UAS. Jadi bikin sebuah laporan
perencanaan struktur bawah perencanaan pondasi. Sebenarnya kalian udah ngitung nih, udah lengkap semua, ternyata cuma harus dikoreksi yang tadi catatan saya. Intinya kalian ngitung dari pondasi tunggal, grup, ya, termasuk tunggal itu friksinya berapa, end bearingnya berapa, HU-nya berapa dibandingkan dengan etapnya berapa, cukup nggak SF-nya, terus defleksinya berapa gitu. Terus nanti masuk grup, konfigurasinya, hitungan konfigurasi, hitungan efisiensi, friksi negatif atau enggak, terus penurunan, masuk penurunan dihitung gitu. Terus sampai perencanaan jumlah tiang nanti digambar dalam denah kalian, mana ada yang tiangnya yang full, yang 4, ada yang 2, misalnya yang mana nanti tolong digambar. Nah, setelah itu digambar penulangannya juga, hitungan jangan lupa penulangan pondasi dan penulangan pel cap gitu, panjang penyalurannya sampai gambar jadi bentuk perencanaan lengkap dengan tulangannya gitu. Nah, selain itu ada bagus quality control. Saya menyambungkan mata kuliah lab struktur gedung. Nah, quality control apa yang kalian sarankan nanti ketika dibangun? Misalnya ini jumlah tiangnya misal 100, maka harus dilakukan quality control untuk per 75 tiang dengan uji PDA berapa titik, di titik mana yang kalian sarankan, lalu uji PIT berapa titik, apakah perlu juga uji loading test atau tarik gitu atau lateral. Nah, itu di salah satu bab itu. Gitu. Nah, nanti dikumpulkan dalam bentuk laporan perencanaan dan gambar perencanaan gitu, produknya. Itu ada pertanyaan? UASnya berarti cukup lama. Saya share besok tanggal 24, UAS kalian bisa-bisa di Januari 2 minggu kemudian. Oke, ada pertanyaan? Jadi nilai dari saya itu ada 3 berarti ya, yang analisis likuifaksi, yang presentasi hari ini, dan UAS nanti yang laporan perencanaan plus gambarnya. Ada pertanyaan tidak? Izin bertanya Pak, kalau untuk file yang dikumpulinnya buat laporan yang UAS, PDF sama Word atau PDF aja Pak? Dua-duanya. Baik, Pak. Nanti saya besok saya munculkan lah itunya instruksinya di Google Classroom, jadi kalian bisa tinggal cek lah. Okay. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya rasa kelas ini mah nggak berat deh, karena saya bilang udah hampir selesai, gitu. Tinggal desain penulangan, bikin saran, bikin laporannya, udah. Karena ternyata dikirim saya hari ini hanya presentasi ngecek data, menyarankan menggunakan tiang apa, ternyata kalian udah ngitung semua. Syukur, alhamdulillah, berarti kan nggak berat. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup? Buka kameranya, kita itu dulu, foto dulu untuk bukti.
Kelas ini jadi praktek lab struktur gedung yang sama Pak Yakob Jadi Pak, di minggu kemarin Pak. minggu kemarin. Oke. Siapa yang mau ini? Kasih aba-aba. Yang mau foto siapa? KM Bintang. Bisa Pak, tapi di saya belum nyala semua Pak. Sok nyalain dulu semua siapa yang belum. Di absen. Udah? Bisa? Laili, Azri, Azri izin off katanya Pak. kenapa? Oh, Off cam maksudnya. kenapa? Belum mandi? Tahu Pak, ada di kolom komentar. Kita tunggu. Ini teman kamu tuh ada-ada aja. Orang mau udahan ke toilet. Mandi itu harus dari pagi harusnya. Leli, kenapa nggak dibuka? Pada di rumah semua. Iya Pak. Sinyalnya jelek. Izin off cam sinyalnya jelek. Nggak apa-apa, jelek juga. Paling nanti wajahnya agak blur gitu. Kayak di film-film di blur. Azri udah belum dari toiletnya? Ini mau pada foto. Kalian TA ya sekarang tuh ya? Yang ngambil TA ya? Semester besok. Semester depan Pak. Semester depan udah mulai luring loh. TA-nya sidangnya. Kok saya ngebocorin ya? Ya siap-siap aja lah. Luring. Kita mulai buka luring. Jadi nanti TA-nya, terus TA-nya kalau bisa D4 itu jangan satu satu tema, misalnya pondasi gitu. Udah pondasi berdua lagi. Atau ngambil struktur berdua lagi, struktur atas doang. Harus dari atas sampai bawah. Atau yang ngambil jalan itu perkerasan desain perkerasan sampai satelitnya. Oh kalian mau gedung ya? Kalau gedung tuh ya kalau mau struktur tuh mau tanah minimal kalau saya tuh kayak kemarin misalnya si siapa yang udah tuh Rizal sama Guntur dulu ngambil
struktur atas plus pondasinya. Terus yang kemarin Aulia sama Riksa ngambil basementnya termasuk desain basement dan desain struktur basementnya. Yang TPP gitu. Jangan instalasi air. Oke. Mulai foto. Siapa yang ngasih aba-aba tadi? Bisa ada saya, Pak. Tuh. Indah udah siap-siap dari tadi, udah gaya, cari gaya. Salsa senyum-senyum aja. Iya. Veronica belum mandi kayaknya. Mana bapaknya? Sekarang, Pak. Besok. Ya sekarang lah. Enggak bisa. Aku nunggu Azri, Pak, tadi. Tuh udah dibuka kameranya. Udah selesai dari toiletnya Azri. Oh iya. Udah sekarang aja, Pak. 1, 2, 3. Udah, Pak. Udah cukup salsa. Dah.